Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Astaga, mengapa pria ini selalu kasar? Dia pikir tanganku nggak sakit apa ya? Sophie mencoba menarik tangannya, tapi Garda malah memegangnya semakin erat, membuat ia meringis menahan sakit. "Lepasin, sakit," ujar Sophie. "Mau kemana? Aku bahkan belum selesai bicara," ucap Garda dengan muka serius. Sebenarnya ia menyukai istrinya, mungkin caranya yang sedikit salah. Perlakuan kerasnya pada Sophie justru membuat istrinya tersebut semakin membencinya. "Bicara saja di sini," ujar Sophie kesal. Pria itu langsung menyeret tangan Sophie. Lewat ekor matanya, ia dapat melihat bahwa saat ini ia menjadi bahan tontonan oleh para karyawan di rumahnya. "Sakit, jangan tarik-tarik seperti ini," protes wanita itu sembari menghempaskan tangan suaminya. "Apa yang kamu katakan pada mama kemarin?" sentak Garda. "Kemarin, memangnya aku bilang apa?" Sophie sama sekali tidak mengerti kenapa suaminya marah-marah. "Siapa yang mengizinkanmu bekerja?" Sorot mata Garda tajam bagai pedang yang menghunus jantung Sophie, sekilas membuat Sophie takut. "Memangnya kenapa kalau aku mau bekerja? Belum puas kamu sudah merampas kebebasanku dengan pernikahan ini. Sekarang apa lagi?" Sophie menatap dalam-dalam suaminya. Ia menguatkan diri menatap suaminya tersebut, meskipun sebenarnya ia takut juga karena sorot mata Garda yang tajam itu. "Aku tidak mengizinkanmu. Jangan harap kamu bisa bertindak sesukamu," ancam Garda. Ia merasa paling berkuasa atas istrinya. "Kamu pikir kamu siapa? Jangan mentang-mentang punya segalanya, kamu bisa seenaknya memperlakukanku," teriak Sophie frustasi. Rasanya sangat lega meluapkan semua amarahnya. Kini Sophie menunggu reaksi suaminya itu. Jujur, jauh di lubuk hati, ia sangat ketakutan, apalagi ditatapnya badan tegap Garda yang berdiri tepat di depannya. "Aku suamimu," ucap Garda marah. "Kamu hanya pria pemaksa." Sophie mendorong tubuh Garda. Bukannya suaminya yang tumbang, justru ia sendiri yang hampir jatuh karena Garda terlalu kokoh untuk ia jatuhkan. Tambah geram, Sophie pun berteriak histeris. "Ah!" Melihat reaksi Sophie yang seperti ini, Garda hanya mengacuhkannya. Ia membiarkan tangan Sophie terus memukuli dadanya yang bidang. Sophie kemudian memandang Garda dengan geram. "Pria jahat," rutuk Sophie dalam hati. Ini semua gara-gara papanya. Sophie kembali menyalahkan sang papa. Kalau bukan papanya yang menyetujui pernikahan ini, pasti ia sudah bebas bagai burung di luar sana, terbang tanpa beban. Tapi kini ia sekarang bagaikan burung dalam sangkar emas. Sophie merasa terjebak dalam pernikahan dengan pria arogan yang sangat dibencinya. Beberapa saat kemudian, Sophie sudah sedikit tenang. Tidak ingin bersitegang lama-lama, keduanya pun masuk ke rumah dan duduk di meja makan. Mama sudah menunggu mereka berdua sejak lama. Mama menatap tajam pada putra dan menantunya. Sebenarnya dari mana saja mereka berdua membuat waktu sarapan tertunda saja, bukan karena Mama merasa lapar. Toh yang dia makan hanya daun-daun hijau saja. Yang membuatnya tidak suka adalah kata terlambat. Mama ini orangnya suka on time. Mereka bertiga pun sarapan pagi ditemani dengan keheningan dan kebisuan. Suara kunyahan dari Mama pun sampai tak terdengar di telinga Sophie. "Keluarga macam apa ini?" gerutu Sophie dalam hati. Diliriknya Garda.
Pemandangan yang sama, cara makan Garda pun juga sama dengan mamanya. Hampir tidak terdengar suaranya. Apa mereka langsung menelannya tanpa mengunyah? Gumam Sophie pelan. Mama berdehem karena Sophie sedari tadi hanya memperhatikan mereka makan tanpa menyentuh makanannya. Mendengar deheman dari Mama, Sophie lantas menoleh ke sumber suara. Mereka pun malah bertemu pandang. Merasa malu, ia lantas menurunkan wajahnya. Mengapa dalam semalam ia berubah jadi nenek sihir? Gumamnya lirih saat melihat sorot mata mertuanya untuk sekilas. Akhirnya acara makan pun selesai juga. Makan bersama yang penuh ketegangan. Semuanya terlihat kaku. Mama berangkat dulu, ada pertemuan pagi ini. Belum sempat Sophie menjawab atau bertanya. Mama berlalu begitu saja meninggalkan rumah menuju mobil yang sudah siap dengan supir yang selalu standby. Mama keluar, kamu keluar, aku boleh kan? Tanya Sophie, wajahnya penuh harap. Semoga suaminya mengizinkan dia keluar, tidak seperti kemarin. Ia dikurung dalam rumah seharian. Mau kabur, para bodyguard sudah siap siaga di seluruh penjuru rumah. Mau kemana? Biar nanti diantar sama supir dan asisten, ucapnya seraya menyeruput kopi terakhirnya. Asisten, yang benar saja. Aku nggak mau ya kemana-mana ada yang ngintilin. Oke, supir aku bisa paham. Tapi asisten, no way, seru Sophie dengan berapi-api. Namun ketika ia melihat sorot mata Garda yang lebih menyala, apinya pun segera padam. Sophie hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria, namun gemulai sekali. Gak salah ini, pikir Sophie di dalam hati. Astaga, kembali Sophie menggerutu. Ia tidak habis pikir dengan isi kepala suaminya tersebut. Halo Nona Sophie, sapa pria itu dengan kemayu, membuat Sophie langsung menatap aneh. Ia geli gimana gitu melihat pria tegap itu, tapi gayanya melambai-lambai. Halo, sapanya balik. Mulai sekarang kamu akan menemani kemanapun Sophie pergi, titah Garda pada asisten sang istri. Baik tuan. Tidak bisa menolak, Sophie pun menerima keputusan dari suaminya itu. Yang penting ia bisa bebas ke sana kemari. Pastikan ponselmu selalu menyala, perintah Garda sembari meninggalkan Sophie yang terdiam terpaku di samping asisten barunya. Setelah bayangan Garda menghilang dari pandangannya, Sophie langsung bergegas ke kamar. Dari belakang, sang asisten terus mengekorinya hingga Sophie sempat sebal dibuatnya. Tunggu di luar, ngapain kamu ikut ke dalam? Kamu itu cowok. Sophie yang kesal pada suaminya malah melampiaskan amarahnya pada pria gemulai yang tak tahu apa-apa itu. Karena hampir saja pria itu kebablasan ikut ke dalam. Ini semua karena titah Garda saat perjanjian kerja dan sudah distempel merah, asisten itu harus berada di radius yang bisa melihat Sophie dengan jelas. Ia sampai lupa bahwa saat ini nonanya tengah di dalam kamar pribadinya. Lama sekali sang asisten menunggu Sophie yang tak kunjung keluar. Ia juga sudah mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada sahutan dari dalam. Karena merasa curiga, ia menyuruh penjaga lain untuk membuka kunci kamar dengan paksa. Begitu pintu terbuka, wajah sang asisten langsung pucat pasi.